Halo, marhaba, Nasolsen, apa kabar semuanya? Nah, semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Kita hanya stay at home ya teman-teman. Tapi kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita bisa ke Turki, tapi kita bingung nih visanya seperti apa. Kadang-kadang di travel itu ada tulisannya include e-visa. Nah, e-visa itu bisa kalian apply mandiri teman-teman dengan handphone kalian, dengan PC atau laptop yang kalian punya gitu ya. Nah, nanti saya akan memberitahu bagaimana caranya kalian bisa apply visa. Nah, di dunia ini teman-teman ada beberapa memang yang tidak membutuhkan visa gitu. Tapi Turki termasuk negara yang meskipun hanya 30 hari itu dia memerlukan visa. Kalau di Indonesia sendiri, kalau misalkan sekarang pun kalau misalkan ada pasangan kalian yang beda negara, mungkin bisa masuk ya, ada ketentuan-ketentuannya sendiri. Tapi kalau misalkan menurut informasi sekitar 4 bulan yang lalu apa 5 bulan yang lalu, itu kalau misalkan orang luar mau datang ke sini itu benar-benar tesnya tuh benar-benar banyak teman-teman. Jadi karantina juga gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa jangan dulu deh, di stop dulu gitu yang mau masuk ke Indonesia gitu, karena kita juga nggak tahu kapan selesainya si COVID ini teman-teman. Kita hanya bisa berdoa aja ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di Indonesia sekarang ini ada elektronik visa sama ya, tapi dia itu hanya 2 bulan, langsung 2 bulan. Biasanya kan 1 bulan free tuh teman-teman. Indonesia 1 bulan free, tapi hanya untuk beberapa negara kalau nggak salah ya. Kalau misalkan saya salah, tolong di komen ya teman-teman ya. Nah, terus abis gitu ada websitenya untuk visa elektronik. Jadi itu ada visa kunjungan trip ya 2 bulan, tapi harus ada sponsorshipnya seperti itu teman-teman. Jadi itu juga harus nunggu dulu bagaimana di approve apa enggak ya dari imigrasi seperti itu. Nah, dokumennya juga banyak banget yang harus disiapkan seperti itu teman-teman. Lalu saya akan memberikan bagaimana sih caranya kita bisa apply visa e-visa mandiri nih teman-teman. Jadi harganya memang lebih murah daripada travel teman-teman ya. Jadi saya dapat informasi dari teman saya ya, yang dia itu pernah ke Turki gitu ya. Dan dia itu pernah ke Turki dan bagaimana caranya apply visa yang bisa saya sharekan ke kalian gitu teman-teman. Nah, bisa saya sharekan ke kalian. Tapi kan kalau misalkan saya yang apply atas nama saya kan harus benar-benar mau ke Turki gitu. Sedangkan kan saya belum ada rencana untuk ke Turki nih. Nah, teman saya ini dia mengunjungi suaminya ke Turki gitu. Tapi karena izin tinggalnya belum keluar, maka dia harus pakai e-visa seperti itu. Nah, terus habis gitu dia memberikan saya untuk gambar kayak screenshot gitu teman-teman. Ada beberapa yang di blok merah sama dia, di bold merah sama dia, karena itu adalah nama. Terus habis gitu tanggal lahirnya dia dan number password. Nah, nanti di situ setelah kalian apply, setelah kalian isi, akan muncul email teman-teman ya. Akan muncul email di mana email itu verifikasi data kalian. Nama kalian sudah benar apa belum, terus tanggal lahirnya sudah benar apa belum gitu teman-teman, dan nomor paspornya. Kalau misalkan sudah benar, kalian tinggal approve, kalian tinggal bayar pakai credit card ya teman-teman ya. Lalu kalian akan muncul email lagi, e-visa kalian telah ready gitu, sudah siap untuk dipergunakan. Nah, apa-apa aja yang bisa kita lakukan, kita bisa apply sendiri. Mari saya akan tunjukkan kepada kalian, tetap stay tune. Liburan Turki cek. Halo teman-teman, teman-teman bisa akses sendiri loh bagaimana caranya akses untuk elektronik visa Turki. Maka kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mengakses membuat elektronik visa Turki. Nah, elektronik visa Turki ini gampang banget cara buatnya. Kalian juga bisa langsung ke travel agent juga bisa, meskipun harganya sedikit lebih mahal ya teman-teman, karena ada jasa pembuatannya mungkin ya. Nah, ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kalian bisa mengakses e-visa Turki sendiri ya teman-teman. Nah, kalian bisa cari di Google e-visa Turki. Nah, kalian pastikan ya teman-teman, ini adalah website resmi dari pemerintahan Turki ya teman-teman. Nah,
seperti ini. Jadi kalian bisa melihat dulu informasinya, hak-hak apa aja yang kalian bisa dapatkan selama kalian di Turki dan selama kalian memegang elektronik visa Turki ya teman-teman ya. Nah ini kalian bisa baca dulu apa-apa aja. Nah kalau misalkan kalian sudah mengerti, maka kalian langsung aja untuk ajukan. Nah, setelah kalian ajukan, di sini ada pilihan untuk negara. Negara kalian tuh di mana? Misalkan kalian seperti saya lagi di Indonesia, saya warga negara Indonesia ya teman-teman. Bukan lagi di Indonesia ya teman-teman, tapi sesuai dengan paspor kalian. Misalkan paspor kalian Indonesia, gitu ya. Nah, ini mungkin nyekrolnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja pakai manual aja ya teman-teman. Kita hapus, kita cari Indonesia. Itu ya. Oke. Lalu di sini juga ada pilihan beberapa paspor kalian itu kalian pakai paspor apa seperti itu teman-teman. Nah lalu kalian isi kaptanya dulu ya. Saya sih nggak pinter ya teman-teman untuk ngisi kapta gini, tapi kita coba aja ya teman-teman. Siapa tahu kita berhasil. Kita tidak harus menyerah sebelum berperang. Oke. Kita lanjutkan, apakah bisa? Oke, bisa teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat di tiket kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Kedatangan kalian tuh kapan gitu. Misalkan harus sesuai dengan tiket ya teman-teman ya. Misalkan tanggal 12 nih. Nah, tanggal 12 kalian sudah berhak untuk elektronik visa ini, kalian bisa stay di Turki selama 30 hari. Nah, kenapa di sini sampai Jul? Karena di sini ada 180 hari. Kalian bisa pilih sih teman-teman ya. Untuk lamanya kalian di Turki. Nah, tentu untuk biayanya tentu berbeda ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan untuk ketentuannya juga akan berbeda teman-teman. Seperti itu ya. Jadi visa untuk 30 hari sendiri itu harganya $35. Kalau misalkan $1 itu 14.000, maka $35 itu kalian membayar sekitar Rp490 ya, Rp490.000. Nah, ini kalian hanya bisa membayar menggunakan kredit card dan logo-logo yang ada di bawah ini ya teman-teman. Setelah kalian mengerti, maka kalian akan melanjutkan. Simpan dan lanjutkan. Nah, kalian isi teman-teman. Misalkan kalian dua nama kalian, kalian bisa isi nama awalan kalian dan nama akhiran kalian gitu ya. Misalkan Anissa siapa ya kira-kira, Fatimah gitu ya. Nah, kalau misalkan dua nama ini, kalian bisa isi dua nama ini ya teman-teman. Kalau misalkan seperti nama saya ada 3 suku kata, maka diisinya Amelia Kurniawati ya. Jadi nama depan dan nama tengah, setelah itu nama belakang. Nah, nama belakang saya Proboningrum. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa isi tempat tanggal lahirnya sesuai dengan identitas paspor ya teman-teman. Jangan yang tidak sesuai tempat tanggal lahir, nama ibu, nama ayah yang sesuai dengan paspor ya teman-teman ya. Nah, terus nama paspornya. Lalu tempat tanggal tanggal penerbitannya kapan tuh biasanya ada di paspor juga. Nah, terus ada tanggal kadaluarsanya juga ada di paspor teman-teman. Jadi ini adalah data kalian selama kalian berada di Turki gitu. Nah, beberapa negara itu kalau misalkan paspornya tinggal 6 bulan, 3 bulan tuh biasanya tidak mau teman-teman. Tidak boleh datang ke negara situ ya. Gitu. Terus habis gitu email kalian gitu, nomor telepon dan alamat kalian. Kalau misalkan kalian sudah isi semuanya sesuai dengan data paspor, maka kalian kalau misalkan ada teman lagi yang satu negara, teman-teman satu negara dengan kalian bisa tambahkan orang baru di sini sampai dengan 10 orang. Nah, tapi nanti tagihannya akan berbeda teman-teman. Seperti itu. Setelah itu kalian bisa simpan dan lanjutkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya ada dapat dari teman saya gitu ya, dari teman saya dia barusan apply visa ke Turki ya, dia mendapatkan email seperti ini ya, dia mendapatkan email seperti ini. Maka email seperti ini kalau misalkan sudah masuk di email kalian
ya. Setelah kalian selesai untuk membuat mengisi data di elektronik visa Turki, maka kalian akan mendapatkan email seperti ini. Nah, email seperti ini kalian bisa langsung tekan untuk approvalnya. Lalu setelah kalian approval, kalian bisa mendapatkan e-visa yang sudah siap untuk kalian selama kalian di Turki. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini maka e-visa ini yang mereka masukkan di email kalian itu sampai 48 jam ya teman-teman. Kalau misalkan di 48 jam kalian tidak confirm, maka kalian harus membuat lagi baru untuk apply-nya ya teman-teman. Kalian harus apply baru lagi, setelah itu kalian bisa dapatkan elektronik visa seperti ini. Nah, setelah kalian selesai membayar semuanya, maka kalian bisa download gitu ya teman-teman. Jadi sekian dari informasi dari saya, semoga bermanfaat liburan ke Turkinya.